Perkenalkan, nama saya Stefanus Sumudeta, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan NIM 1909-010011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik diagnosa dari penyakit yang disebabkan oleh Salmonella spp, Escherichia coli, dan Klebsiella spp. Yang pertama adalah Salmonella spp. Salmonellosis adalah penyakit menular yang dapat menyerang hewan maupun manusia. Bakteri penyebab penyakit dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi penyakit pada hewan dan demam enterik serta gastroenteritis pada manusia. Metode diagnosis yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi Salmonella adalah yang pertama ELISA dan PCR. Beberapa metode diagnosis cepat Salmonella yang sudah tersedia di pasar antara lain secara imunologi berbasis asam nukleat, prosedur imunologi ELISA atau Enzyme Linked Immunoabsorbance Assay, dan PCR lebih spesifik dan sensitif dibandingkan dengan metode konvensional. Pengukuran ELISA dapat mendeteksi Salmonella dengan konsentrasi 10.000 hingga 100.000 sel bakteri, sedangkan pengukuran PCR mendeteksi Salmonella dengan 10.000 sel bakteri. Sensitivitas dan limit deteksi dapat ditingkatkan dengan penambahan perlakuan preparasi sampel dan teknik purifikasi. Teknik diagnosis selanjutnya adalah reaksi serologis. Pengujian berdasarkan reaksi serologi menggunakan monoklonal atau poliklonal antibodi spesifik yang berikatan dengan antigen somatik atau flagella. Beberapa pengujian yang berdasarkan pada reaksi imunologi antara lain ELISA, aglutinasi dengan lateks, imunodifusi, dan imunokromatografi. Pada teknik ELISA, antigen spesifik untuk Salmonella spp berikatan dengan antibodi yang terikat dengan matriks padat membentuk kompleks antigen-antibodi. Konsentrasi antigen diukur dengan terjadinya perubahan warna yang disebabkan oleh reaksi enzimatik pada substrat kromagen. Sedangkan pada teknik aglutinasi dengan lateks, menggunakan partikel lateks yang dilapisi antibodi dan bereaksi dengan antigen pada permukaan sel Salmonella spp membentuk agregat yang dapat terlihat oleh mata. Untuk teknik imunodifusi, Salmonella yang telah diperbanyak dalam media tetrathionat berlian broth selama 24 jam dimasukkan ke dalam ruang inokulasi dan akan bergerak keluar dari ruang inokulasi masuk ke ruang mobilitas yang terdapat antibodi, sehingga membentuk kompleks antigen-antibodi berupa pita imunodifusi 3 dimensi setelah diinkubasi selama 24 jam. Teknik imunokromatografi menggunakan antigen atau antibodi yang terikat dalam membran netraselulosa. Sampel yang mengandung antibodi atau antigen Salmonella spp akan berikatan dan membentuk kompleks berwarna merah muda sampai ungu yang dapat terlihat oleh mata. Yang ketiga adalah teknologi biosensor. Teknologi biosensor diaplikasikan untuk mendeteksi bakteri berupa molekul atau kelompok molekul yang berikatan dengan material pada permukaan. Sinyal dikenali ketika sampel spesifik berikatan dengan elemen pengenal biologis dari biosensor. Sinyal diubah menjadi massa, konsumsi oksigen, perbedaan potensial, indeks bias, pH, atau parameter lain. Elemen pengenal biologis yang dapat digunakan antara lain enzim, antibodi, asam nukleat, sel, jaringan, dan material biometrik. Yang kedua adalah Klebsiella spp. Klebsiella spp pertama kali diteliti dan diberi nama oleh bakteriologis asal Jerman yang bernama Edwin G. Klebs. Klebsiella spp merupakan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae yang dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratori. Beberapa spesies Klebsiella spp antara lain Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozainae, dan Klebsiella rhinoscleromatis. Klebsiella pneumoniae adalah spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi.
Teknik diagnosa yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya Klebsiella pneumoniae adalah yang pertama, dapat dilakukan dengan kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumoniae. Spesimen dapat diperoleh melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob ataupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumoniae menunjukkan bentuk seperti batang pendek dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella pneumoniae, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif, McConkey agar, dan IMB agar. Dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1 hingga 2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Yang berikut adalah serologi. Bakterimia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarid menggunakan enzim link immunosorbent assay. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotype antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotype Klebsiella pneumoniae lainnya. Teknik yang berikut adalah teknik molekuler dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA digunakan untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumoniae. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. DNA Klebsiella pneumoniae diamplifikasi menggunakan primer specific gen menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae. Yang ketiga adalah Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang umum menghuni usus hewan dan manusia dengan ratusan strain yang berbeda, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bakteri E. coli tersebut dominan terdapat dalam tinja. Salah satu strain E. coli yang berbahaya dan bersifat zoonosis yaitu E. coli 0157H7 yang pertama kali diketahui patogen terhadap manusia pada tahun 1982 di Amerika Serikat. Escherichia coli 0157H7 adalah kelompok utama enterohemoragik yang dapat menimbulkan penyakit hemoragik kolitis yang ditandai dengan diare berdarah dan sindrom uremik hemolitik yaitu infeksi saluran kencing. Beberapa metode konvensional yang digunakan untuk menentukan adanya bakteri Escherichia coli 0157H7 pada sampel baik itu makanan, minuman ataupun pada feses penderita antara lain metode biakan atau kultur, uji biokimiawi, dan uji serologis. Metode tersebut mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama, jumlah sampel yang banyak, dan metode pembacaan hasil yang tidak tepat. Teknik PCR adalah salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli 0157H7. Metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, membutuhkan jumlah sampel yang sedikit, dan metode ini dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan diagnostik konvensional, dalam hal ini adalah teknik kultur. Setiap penderita diare diambil sampel fesesnya,
kemudian dibawa ke laboratorium untuk dikultur dan diekstraksi, kemudian diamplifikasi dengan mesin PCR. Primer yang digunakan adalah primer E. coli 0157H7 untuk mendeteksi keberadaan bakteri Escherichia coli 0157H7. Hasil identifikasi dengan metode kultur menunjukkan koloni yang tumbuh pada medium McConnachie agar tampak berbentuk bulat, tepi rata, permukaan halus, dan warna koloni. Koloni bakteri yang dicurigai sebagai bakteri Escherichia coli 0157H7 kemudian dilakukan uji biokimia IMVIC dan TIA untuk menegaskan bahwa koloni yang tumbuh merupakan isolat E. coli 0157H7. Sekian dan terima kasih.